Kenapa saya katakan negara konten dan republik influencer ini memang gayanya demikian. Gaya pemerintahan 10 tahun ini demikian. Sehingga nggak sabaran nih. Pak Joko Widodo akhirnya turun menjadi orang yang berusaha mempengaruhi ini. Apakah ada pengaruhnya? Nanti saya mulai ke poin 4 itu. Nah, poin apa? Oh iya. Enggak, dia menjadi influencer segera. Dari presiden langsung jadi influencer. Karena memang selama memerintah banyak dibantu oleh dan mengandalkan influencer. Biasa aja kan? Apa? Ya peran. Mudah-mudahan cita-citanya jangan jadi influencer ya, tapi artinya berganti peran sementara ini. Nanti baru jadi sekjen PBB mungkin ya. Jadi melalui influencer menjadi sekjen PBB bisa aja kalau dia bisa mempengaruhi pertarungan geopolitikal global bisa menjadi sekjen PBB juga. Malu sebenarnya, malu. Ketika seorang pakar berbicara, menyampaikan pendapat, menyampaikan analisanya, mendapat respon dengan diketawain, dengan disenyumin. Itulah yang terjadi dengan pakar komunikasi politik ini, ya. Dia menyampaikan analisanya, analisa logika disampaikan, dia jadi ketawain. Disebut negara konten, negara influencer. 10 tahun terakhir, ya. 10 tahun terakhir berarti ada 2 periode. Kalau di 5 tahun pertama seperti yang dia lakukan ini, yaitu negara konten, artinya presiden hanya memikirkan bikin konten, bikin sesuatu yang membuat dia elektabilitasnya naik. Jadi hanya sebatas di depan kamera. Itu kan negara konten kan begitu. Hanya di depan kamera, di depan para wartawan dia berperilaku seperti bagaikan seorang dewa, bagi yang begitu baik segala macam. Tapi di balik itu dia tidak punya kinerja yang bisa diandalkan. Ya. Nah, seperti itulah kalau rata-rata kalau bilang konten itu sama seperti yang dia bilang ini. Saya rasa dia cara ini dia berbicara, berusaha berbicara dengan baik, berbicara seakan-akan dia hebat dan luar biasa dan sebagai pakar. Tapi nyatanya dia diketawain di situ, dia disenyumin di situ. Malu nggak itu? Dia bilang lagi Jokowi setelah habis masa jabatan 2 periode dia menjadi influencer. Kenapa dia bilang influencer? Kenapa bukan yang lain? Yang lain jadi jurkam. Si apa namanya, nggak usah lah saya sebutkan lagi capres-capres yang kalah itu. Kenapa bukan dibilang influencer juga sama dia? Tapi mereka juga jadi juru kampanye, mereka juga ikut berkampanye. Ya. Kenapa Megawati bukan disebut influencer? Dia kan mencalonkan juga, dia juga mantan presiden. Apa gara-gara dia ketua partai jadi beda dengan Prabowo dengan Jokowi? Karena Jokowi bukan ketua partai, jadi dia tidak bisa menyatakan dirinya dia mendukung siapa. Nggak bisa emang. Ketika dia menyatakan itu dia jadi influencer di sana. Bagaimana ini analisanya si Pak Effendi ini, ya? Tentu Jokowi punya kebebasan untuk menyampaikan itu. Dia punya kebebasan untuk menyampaikan pilihannya, ya. Emang pilihan itu adalah rahasia. Tetapi apakah semua partai itu pilihannya rahasia? Enggak, mereka sudah langsung terbuka. Mereka pilih siapa. Ya kalau Jokowi juga melakukan itu, kenapa jadi influencer? Ya, kembali kepada yang tadi, dia bilang 10 tahun terakhir, berarti 2 periode. Kalau 5 tahun pertama, seperti yang saya bilang tadi, ini Jokowi hanya menyampaikan kebaikan-kebaikan di depan kamera, kebaikan-kebaikan di depan wartawan. Menjaga elektabilitasnya. Orang kan pasti melihat kinerjanya seperti apa. Kalau kinerja dia tidak kelihatan sebaik apapun di depan kamera, sebaik apapun dia berusaha memoles dirinya di depan para wartawan, rakyat juga melihat kinerjanya seperti apa. Dia tidak mungkin 2 periode. Jadi kalau dia bilang ini 2 periode, ini negara konten, saya rasa dalam hal ini dia sangat salah. Tetapi kalau dia bilang di periode kedua masih bisa diterima logika.
Kalau memang harus seperti itu, ya. Karena apa? Kalau seandainya, nah kita berandai-andai dulu. Kalau seandainya, contoh nih, Presiden Prabowo melakukan seperti yang dilakukan, yang disampaikan oleh Pak Effendi ini, konten dan influencer segala macam, nanti 5 tahun ke depan, saya yakin dia tidak akan dipilih. Saya yakin dia tidak akan dipilih karena rakyat akan melihat bahwa Prabowo hanya menjaga jati dirinya, hanya menjaga nama baiknya, hanya menjaga supaya dia terlihat baik, bukan bertujuan untuk membangun bangsa dan negara ini. Ya, hanya bertujuan untuk membuat konten dan konten. Ya, ketika ada sesuatu kejadian dan peristiwa, dia panggil influencer untuk mempromosikan dan segala macam. Saya yakin tidak ada cerita 2 periode, ya kan? Karena masyarakat juga melihat, bukan hanya sekedar omongan, mereka akan melihat kinerjanya seperti apa, ya. Jadi kalau dia bilang 2 periode 10 tahun terakhir, sekali lagi saya bilang dia salah. Jadi pendapat dia di sini, saya lihat sudah dari sikap juga dari para narasumber yang berada di acara itu, ketika dia melontarkan pendapatnya, dia diketawain, dia disenyumin. Kalau memang pendapatnya dia itu diterima atau cocok bagi mereka, pasti saya rasa mereka akan serius mendengar, tidak dinyinyirin, ya, tidak diketawain dia. Pasti pada ngangguk-ngangguk, ya kalau nggak benar geleng-geleng kepala, hanya yang 2 itu. Ini nggak, dia diketawain, dan dia tidak, saya lihat dia tidak mengerti itu, padahal dia pakar komunikasi, ya, dia pakar komunikasi. Masa dia tidak bisa memahami mimik wajah, gerakan bibir daripada siapa tuh yang daripada rekan-rekannya yang ada diundang di ILC itu. Jadi saya rasa ada sesuatu